Shalom, Horas, selamat hari Rabu Amanginang. Bagi Amanginang dan saudara-saudari terkasih, senang rasanya kita boleh kembali berjumpa di dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya Selatan. Saya Pendeta Daniel Lumbanggao, kiranya mendoakan Amanginang dan saudara-saudari sekalian boleh di dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Untuk itu Amanginang dan saudara-saudariku, sebelum kita beraktivitas dan berkegiatan pada hari ini, marilah kita mendengarkan renungan harian untuk hari ini. Untuk itu, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus yang telah melindungi dan menyertai kami di saat kami beristirahat tadi malam. Engkau menjaga kami dan menjauhkan kami daripada mara bahaya, sehingga kami boleh masuk di hari yang baru ini Tuhan, Rabu 1 Juli 2026 di dalam keadaan baik. Sebentar Tuhan, sebelum kami beraktivitas, biarlah Engkau bersabda dan berfirman kepada kami, sehingga kami boleh diteguhkan dan dikuatkan Tuhan, untuk menjalani kehidupan di satu hari ini, secara khusus mulai dari pagi sampai pada nanti malam, sehingga kami boleh kuat dan dimampukan menjalani kehidupan di hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amanginang dan saudara-saudari terkasih, ayat harian bagi kita sebagaimana yang diatur oleh almanak gereja kita untuk Rabu 1 Juli 2026 didasarkan pada 1 Tesalonika 3 ayat 12. 1 Tesalonika 3 ayat 12, beginilah firman Tuhan bagi kita. Alai digohi jalalam ditambai Tuhanima haholongan ni rohamuna sama hamu nang tu saluhut songon holong ni rohanami dihamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Sekali lagi, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan di dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Amanginang dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, tentu mengasihi atau berperilaku kasih itu adalah identitas orang-orang Kristen. Sebagaimana Yesus yang mengasihi kita semua, kita yang adalah pengikut Yesus pun wajib memiliki sikap dan perilaku yang demikian, mengasihi. Tetapi Amanginang dan saudara-saudari terkasih, apa yang disampaikan melalui 1 Tesalonika 3 ayat 12 ini bukan hanya tentang mau menyampaikan bahwa kasih haruslah menjadi identitas, kasih haruslah menjadi satu ciri khas, kasih haruslah menjadi sesuatu pengenal orang-orang percaya, melainkan lebih daripada itu sesungguhnya kasih orang-orang percaya itu merupakan kasih yang terus berkembang. Kasih orang-orang percaya itu adalah kasih yang tidak statis. Kasih orang-orang percaya itu adalah kasih yang mau terus bertumbuh. Jadi tidak ada kata cukup Amanginang sebenarnya dalam mengasihi itu sendiri. Inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika, juga kepada kita pada hari ini. Bagaimana Paulus melalui surat 1 Tesalonika ini mengucap syukur sesungguhnya karena orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika mengalami iman yang baik. Tetapi bukan hanya itu, Paulus menghendaki agar perilaku hidup, agar kasih yang ada di tengah-tengah orang Kristen yang ada di Tesalonika itu juga boleh semakin bertumbuh, berjalan beriringan dengan iman itu sendiri. Ini menarik Amanginang dan saudara-saudari terkasih. Bagi kita pun
Tidak ada kata cukup di dalam mengasihi seperti yang tadi kami sampaikan. Kasih itu harus bertambah-tambah. Kasih itu harus berkelimpahan. Dia tidak cukup hanya mengasihi satu orang saja. Dia tidak cukup hanya mengasihi dua orang saja. Tetapi bahkan 3, 4, dan seterusnya. Dia tidak cukup hanya mengasihi yang ada di depan kita saja, tetapi bahkan juga melampaui yang ada di samping kiri kanan kita juga, atau bahkan belakang kita. Kasih haruslah berkembang. Kasih orang-orang percaya haruslah mengalami pertumbuhan amang inang. Ini yang mau disampaikan kepada kita. Apalagi amang inang dan saudara-saudari terkasih, jika kita berbicara tentang kehidupan, sering sekali kita sebagai orang-orang Kristen, sering sekali kita sebagai orang-orang percaya mengalami dan berjumpa dengan persoalan-persoalan kehidupan yang membuat terkadang kita untuk malas, untuk menarik diri mengasihi orang lain. Karena kekecewaan kita, karena ketidaknyamanan kita, karena perilakunya yang tidak menyenangkan bagi kita, sering sekali kasih itu mengalami tantangan. Apakah kita memang mampu? Apakah kita memang bisa? Apakah kita memang mau melaksanakannya? Tentu amang inang dan saudara-saudari, jika kita mendasarkan tindakan kita mengasihi itu adalah karena perilaku dia baik kepada saya, maka saya mau mengasihi dia. Kalau kita dasari kita mengasihi orang lain karena saya menyenangi tingkah lakunya, dia cocok dengan saya, dia ganteng atau dia cantik, dia semarga dengan saya, maka apa yang disampaikan oleh Paulus ini akan mengalami kesulitan. Tetapi Paulus berbicara melalui ayat 12 ini, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu, sehingga dasar bagi setiap orang percaya dalam mengasihi, bukan karena yang ada pada dirinya, bukan karena sisi-sisi kemanusiaannya, bukan karena parangena sida tuhita, bukan karena sikap mereka yang baik atau buruk kepada kita, bukan karena kesesuaian atau kecocokan antara saya dengan dia, tetapi murni karena Tuhan yang menjadikan kasih kita bertambah-tambah. Sumber kasih kita adalah kasih dari Tuhan. Kita mengasihi orang lain karena Tuhan mengasihi kita. Kita menolong orang lain karena Tuhan menolong kehidupan kita. Kita mengampuni orang lain karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Kasih inilah menginang saudara-saudari terkasih, yang merupakan kasih yang berasal dari Kristus, di mana kita boleh melakukannya baik di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam tindakan nyata ketika kita menghadapi keluarga kita, ketika kita menghadapi orang-orang sekeliling kita, atau bahkan mungkin atasan atau rekan kerja kita di kantor. Kasih dari Kristus inilah yang menjadi dasar. Apalagi apa yang disampaikan oleh Paulus ini, amang inang dan saudara-saudariku, kasih orang percaya sesungguhnya bukanlah kasih yang eksklusif. Kasih orang percaya bukanlah kasih yang hanya karena kecocokan, karena orang-orang tertentu, tidak. Tetapi bahkan Paulus di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 12 ini, kasih orang Kristen, kasih orang-orang jemaat HKBP Rasat Surabaya Selatan, kasih orang-orang HKBP Duku Kupang, kasih orang-orang HKBP Majapahit Mojokerto, kasih orang-orang HKBP Nomensen Jombang, haruslah kasih terhadap semua orang. Kasih yang inklusif, kasih yang terbuka, kasih yang berlaku kepada semua
tanpa pandang bulu. Sehingga itu semua bila terjadi jika kita kembali tadi mendasari bahwa kasih dari Kristuslah yang menjadi kekuatan bagi kita. Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, hari ini kita tidak tahu kelak akan apa yang kita hadapi dari pagi sampai pada nanti malam. Tetapi firman ini mengajak kepada kita menginang. Ketika kita berada di tempat kerja, ketika kita berada di tengah masyarakat, ketika kita berada dimanapun, marilah kita mengingat identitas kita, yaitu menjadi pengasih. Bukan hanya mengasihi kelompok-kelompok tertentu, bukan hanya mengasihi mereka yang sama, yang sepemikiran, yang cocok dengan kita, tidak. Tetapi apalagi ditambah zaman-zaman hari ini, di tengah terjadinya kebencian, di tengah terjadinya permusuhan, kasih yang inklusif inilah yang merangkul semua, hendak membawa perdamaian dan kebaikan serta damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah kami boleh menjadi pengasih di tengah-tengah kehidupan kami. Mengasihi pasangan kami, mengasihi saudara-saudari kami, mengasihi anak-anak kami, mengasihi Tuhan orang tua kami, serta mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bahkan bagi mereka Tuhan yang mendukakan hati kami, bagi mereka Tuhan yang mungkin tidak sepemikiran dengan kami, bagi mereka ya Tuhan yang tidak mungkin cocok dengan kami. Tetapi kami semua Tuhan mau mengasihi bukan karena itu semua, bukan karena kecocokan, kesesuaian, dan kesepahaman, melainkan karena Engkau terlebih dahulu Tuhan telah mengasihi kami. Kuatkanlah kami Tuhan untuk mampu melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami di hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.